Mari teladani Bapa di sorga, selalu ucapkan firman kehidupan. Haleluya, Victorious Kids. Kita harus berhati-hati dengan ucapan lidah kita. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Ia melakukannya dengan berfirman. Artinya Tuhan bicara dan sesuatu tercipta. Begitulah dahsyatnya kuasa ucapan atau kuasa lidah. Itu sebabnya kita harus meneladani Tuhan atau Bapa di sorga. Ia selalu mengucapkan firman kehidupan. Dan bila kita sungguh-sungguh mengucapkannya dengan hati yang percaya, maka hal itu dapat dijadikan bagi kita. Terlebih lagi saat sekarang ini, di mana banyak kehidupan kita berubah. Misalnya kita biasanya pergi ke sekolah tiap hari, sekarang kita belajar dari rumah. Itu terjadi sebab ada ancaman virus COVID-19. Nah, di saat seperti ini, Victorious Kids harus terlebih lagi menjaga ucapan Victorious Kids. Janganlah ikuti semua emosi Victorious Kids, sehingga mengucapkan hal-hal yang kalah atau negatif. Misalnya, aku bosan sekali di rumah setiap hari, bisa mati aku karena bosan. Ucapan seperti itu seperti membuka pintu atau mengundang kuasa setan untuk menaruh hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Justru ketika sudah mulai terasa bosan, ikuti suara Roh Kudus dalam hati Victorious Kids dan ucapkan hal yang baik. Misalnya, aku suka cita karena aku sehat, walau aku masih belum bersekolah dan bermain di luar rumah. Atau ucapkan ayat firman seperti, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, termasuk belajar, bermain, dan beribadah dari rumah. Amin. Dahulu Bapak Munte atau Opa Munte berulang kali mengajarkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, dan itu benar adanya. Kalau kita ucapkan hal-hal kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan, dan kita ucapkan dengan hati yang percaya, misalnya, saya pasti berhasil, saya bisa sembuh, saya akan menjadi sarjana, saya punya masa depan yang baik, maka hal itu dapat dijadikan bagi kita. Namun sebaliknya, bila kita ucapkan hal-hal negatif atau kematian, yang tentunya tidak seturut firman Tuhan, seperti saya memang bodoh, saya pasti tidak lulus, saya selalu saja sial, maka itu akan dijadikan bagi kita. Janganlah kita memilih mengucapkan hal-hal yang kalah seperti itu. Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bukan hanya hidup dan mati bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Perkataan kita dapat memberi kehidupan bagi orang lain dan memberkatinya. Atau sebaliknya, perkataan kita dapat meruntuhkan iman orang lain, menyakitinya, seperti racun yang mematikan. Di zaman sekarang, banyak orang melakukannya melalui sosial media. Mereka membuli atau menyakiti dan mengejek orang lain secara online. Sampai ada istilah cyberbullying. Victorious Kids, janganlah pernah melakukan hal tersebut ataupun setuju dengan hal itu. Membuli, mengejek, dan merendahkan orang lain bukanlah karakter seorang anak Tuhan. Bapa kita di sorga selalu mengasihi. Bahkan Tuhan adalah kasih. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengasihi. Bila Victorious Kids sudah cukup umur dan diizinkan orang tua untuk memakai sosial media dalam berhubungan dengan teman-teman, maka berkatilah mereka dengan ucapan Victorious Kids. Walau ada kekurangan mereka, usahakanlah menutupinya dan bukan merendahkannya. Misalnya ketika Victorious Kids video call dengan salah satu teman, lalu melihat rambutnya tidak rapi dari video call, maka janganlah Victorious Kids langsung mengejeknya. Victorious Kids, kita harus menabur yang baik untuk dapat menuai yang baik. Adalah pilihan kita bagaimana kita menggunakan perkataan kita. Biarlah kita tidak memilih menjadikan lidah kita sebagai racun. Itu semua dimulai dari sikap hati kita. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya.
Ayat ini jelas mengatakan bahwa semua tergantung dari hati kita. Itu sebabnya penting sekali untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati, agar firman jugalah yang kita ucapkan dari mulut kita. Janganlah kita menyimpan dosa di dalam hati, seperti dendam, amarah, kebencian, luka hati, kesombongan, sebab akhirnya itu yang akan kita ucapkan atau keluarkan. Biarlah kita meneladani Bapa di sorga, di mana Bapa kita selalu mengucapkan firman yang adalah kebenaran. Bapa di sorga tidak pernah berdusta. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kita harus belajar dan bertumbuh seperti ini. Kita menepati janji kita. Ucapan kita tidak berdusta tentang kebenaran atau memutarbalikkan kebenaran. Yesaya 5 ayat 20 jelas berkata, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Setan selalu memutarbalikkan kebenaran. Yang baik dikatakan jahat, yang jahat dikatakan baik, karena setan adalah bapa pendusta. Janganlah ada Victorious Kids yang seperti itu, yakni memutarbalikkan kebenaran. Jika kita bersalah, maka kita akui dan bertobat. Jangan karena takut menerima hukuman, maka kita berbohong. Jangan sampai kita menyatakan diri kita benar, bahkan menyalahkan orang lain. Begitu juga halnya jika ada orang lain benar, janganlah mengatakan dia salah, hanya karena kita iri kepadanya. Misalnya ketika ada penerimaan rapor semester, lalu ternyata teman kita menjadi juara dan kita tidak menjadi juara, maka janganlah menghakimi dia dan menyebarkan kebohongan pada teman-teman lain dengan berkata, dia juara karena dia selama ini suka cari muka kepada guru. Dia itu anak mas guru, makanya dia juara. Karena iri hati, maka Victorious Kids menyebarkan berita karangan sendiri yang tidak benar. Ketika ini terjadi, setan senang. Victorious Kids, tentunya kita tidak mau setan senang. Justru kita mau mengusir setan di dalam nama Yesus dari seluruh kehidupan kita. Setan adalah musuh kita. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mulai hari ini Victorious Kids, janganlah ada kita yang memutarbalikkan kebenaran. Apakah karena iri, karena takut, atau karena apa saja. Jadilah anak yang jujur senantiasa. Janganlah biasakan berbohong sekecil apapun itu. Misalnya ketika ditanya, apakah tadi sudah main games? Victorious Kids menjawab belum. Padahal sebenarnya sudah. Tapi karena masih mau bermain games dan takut dilarang, maka dijawab belum. Victorious Kids berpikir kebohongan seperti itu tidak apa-apa. Tetapi menurut firman Tuhan, bohong adalah dosa. Victorious Kids, jika dibiasakan berbohong sejak kecil, itu akan mengeraskan hati nurani kita sampai kita dewasa nanti. Hati nurani adalah suara kecil dalam hati kita yang memperingatkan kita bila kita sedang melakukan hal yang salah. Roh Kudus bicara pada hati nurani kita. Tapi kalau kita terus suka berbohong, lama-kelamaan hati nurani kita menjadi keras. Kita tidak peduli lagi suara Roh Kudus. Kita bahkan tidak tahu lagi bedanya yang salah dan benar. Yang penting kehendak kita terpenuhi. Apa yang kita rasa benar dan apa yang menguntungkan kita, itulah yang harus dijalankan. Itu sangat berbahaya. Orang-orang seperti ini tidak peduli pada orang lain. Walau mereka menyakiti orang lain, mereka tidak menyadarinya. Mereka justru merasa diri mereka benar. Mereka mempercayai kebohongan mereka sendiri. Misalnya mereka akan berkata, si A menyakiti saya, padahal dia yang menyakiti si A. Tapi demi melindungi nama baiknya dia berbohong.
Lama-kelamaan dia mempercayai kebohongannya itu, bahwa si A menyakiti dia, dan terus menyebarkan kebohongan itu. Akhirnya si A rusak nama baiknya, dan dia merasa itu boleh-boleh saja. Victorious Kids, jika kita perhatikan, suatu rencana jahat tidak akan bisa berhasil dilakukan tanpa kebohongan. Setiap kali kita berbohong, kita memakai senjata favorit setan, karena dia adalah bapa pendusta. Bisakah anak Tuhan berbuat seperti ini? Sayangnya bisa. Kenapa bisa anak Tuhan dapat tenang saja berbohong? Karena dia memilih demikian, sehingga hati nuraninya sudah keras. 1 Timotius 4 ayat 2 berkata, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Itu berarti hati nuraninya memakai cap setan atau roh-roh jahat. Kita tidak mau demikian. Kita bukan anak setan. Kita bukan anak bapa pendusta, melainkan kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita adalah anak Bapa di sorga. Amin. Victorious Kids, ketahuilah bahwa bohong atau dusta adalah hal yang dibenci Tuhan. Tidak mungkin kita menjadi anak Tuhan yang sejati bila kita tetap mau hidup dengan selalu berbohong. Amsal 6 ayat 16-19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Victorious Kids, bila selama ini tanpa sadar kita selalu berbohong, maka marilah segera bertobat. Akuilah kesalahan kita. Jangan berbohong lagi untuk menutupi kesalahan atau kebohongan sebelumnya. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita ucapkan doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Engkau telah mati menebus semua dosa saya. Saat ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau bertobat dari semua ucapan saya yang selama ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya buang semua ucapan kematian, ucapan dusta dan kebohongan, ucapan yang memecah persaudaraan. Saya mau meneladani Bapa di sorga. Saya mau hati saya dan ucapan saya penuh dengan kebenaran dan firman Tuhan. Biarlah mulai hari ini hidup saya berubah. Hati saya berubah. Saya isi hati saya dengan firman. Maka ucapan saya adalah ucapan kehidupan yang memberkati semua orang yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita benar-benar meneladani Bapa di sorga. Dia berfirman dan apa yang difirmankannya terjadi. Demikianlah kiranya perkataan kita penuh dengan firman Tuhan. Dan biarlah itu kelak dijadikan kepada kita. Amin.